Sudah hadir di studio BTV ada Ahmad Suparji, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Ahmad Suparji. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir dan menemani saya. Saya akhirnya nggak sendiri di sini karena yang lainnya bergabung secara virtual. Saya sapa ada Bang Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer yang juga menjadi salah satu terdakwa dalam kasus ini. Ada Bang Nelson Simanjuntak, pengacara almarhum Yosua. Selamat malam Bang Roni, selamat malam Bang Nelson. Malam Mbak Christian, Horas. Terima kasih sudah sangat bersemangat. Mana suaranya Bang Roni ini nggak kedengeran? Bang Roni. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sedianya kami mencoba untuk mengundang sebenarnya pengacara dari Verdi Sambo untuk kita tadi salah satu poin yang mau kita bahas adalah apakah ini bisa menjadi dasar untuk membidas ya salah satu dakwaan dari salah satu pasal yang didakwakan terhadap kliennya itu pasal 340. Kalau begitu semoga Pak Ahmad Suparji bisa mewakili untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami. Apakah sedemikian signifikan keberadaan atau bukti seorang Verdi Sambo mengenakan atau tidak mengenakan sarung tangan? Apakah itu serta-merta menggugurkan unsur berencana dari salah satu pasal yang didakwakan itu pasal 340? Menurut saya bahwa itu tidak serta-merta ya membatalkan atau kemudian mematahkan unsur pembunuhan berencana, karena ini hanya salah satu unsur saja tentang sarung tangan tadi itu. Untuk mengkonstruksikan pembunuhan berencana masih bisa diidentifikasi dengan petunjuk-petunjuk yang lain atau dengan alat bukti yang lain. Misalnya bagaimana keterlibatan ya para terdakwa ini, atau kemudian bagaimana penyiapan yang lain, termasuk juga bagaimana menghilangkan jejak-jejak telah terjadinya pembunuhan tersebut. Jadi kalau hanya kita bersandar pada sarung tangan terus kemudian seolah-olah berada di atas angin, saya kira tidak sepenuhnya seperti itu. Ya. Kami coba tunjukkan kepada Anda apa sih sebenarnya isi pasal dari pasal 340. Kita coba lihat juga bagaimana perbandingan dengan pasal 338 dan pasal 55, karena ini adalah dakwaan pertama yang diancamkan oleh jaksa penuntut umum kepada Verdi Sambo sebagai salah satu terdakwa. Coba kita lihat supaya pemirsa juga bisa bedakan. Jadi kan ini ada dengan sengaja, pasal 340 dengan sengaja ya Pak Suparji, dengan sengaja, kemudian ada unsur merencanakan. Menurut Anda dari fakta-fakta yang selama ini muncul di muka sidang, fakta apa yang mendukung atau tetap menguatkan dakwaan jaksa bahwa ini adalah seorang Verdi Sambo turut merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Ya, kalau kita cermati dari fakta yang mengemuka di dalam persidangan selama ini adalah ketika dia misalnya meminta Riki Rizal, terus kemudian kepada Eliezer, yang pada keterangan yang bersangkutan bahwa dalam rangka misalnya untuk mengkonfirmasi terus kemudian minta di backup. Tetapi kan logikanya adalah seperti tidak masuk akal. Karena bagaimana seorang jenderal kemudian minta di backup ajudannya dan sebagainya. Kemudian pada sisi yang lain, kalau kita lihat bagaimana kejadian seandainya betul ya adanya pelecehan seksual di Magelang, terus kemudian dia mendapatkan laporan tentang itu, terus kemudian bermaksud melakukan misalnya upaya-upaya pembalasan dan sebagainya, saya itu bagian sebuah perencanaan. Jadi kalau kita lihat dari keterangan saksi dan kemudian petunjuk-petunjuk yang ada selama ini, sebetulnya adalah bagian dari perencanaan itu sudah terpenuhi. Tetapi sekali lagi, memang ada upaya secara sistematis, secara sungguh-sungguh untuk kemudian meringankan ya tentang upaya pembunuhan berencana tadi itu, misalnya dengan tidak ada sarung tangan, ini ada sebuah spontanitas, ini adalah salah tindakan karena bukan untuk menghabisi tapi hanya menghajar dan sebagainya. Tetapi itu kan hanya keterangan dari saksi, misalnya selama ini ada juga terdakwa, tetapi kan bisa digunakan keterangan-keterangan yang lain gitu, Mbak. Nah, kami juga coba tunjukkan kepada pemirsa ada pasal, mungkin Pak Suparji bisa menjelaskan, ada pasal 184 ayat 1 KUHP yang berisi mengenai apa-apa saja sih sebenarnya yang menjadi dasar alat bukti buat jaksa penuntut umum untuk bisa menguatkan dakwaannya. Coba kita lihat, ada memang keterangan saksi, ada memang keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Kan kalau yang terjadi dan kami lihat di persidangan Pak Suparji, ini terjadi inkonsistensi atau berbeda atau tidak bersesuaian bahasa jaksa, tidak bersesuaian antara keterangan yang selama ini diberikan oleh Eliezer dengan bukti petunjuk ya, petunjuk CCTV itu kan masuk petunjuk ya, petunjuk yang dibuka oleh ahli.
ini akan menjadi bahan pertimbangan seperti apa ketika hakim itu tidak menemukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lain yang menjadi dasar ia mengambil keputusan? Ya, pertama yang harus dipastikan adalah ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE dalam proses penggunaan alat bukti elektronik telah terpenuhi. Antaranya adalah dijamin keutuhannya, dapat diakses dan kemudian otentivitasnya juga bisa dipastikan, itu harus terpenuhi kalau kita bermaksud menggunakan alat bukti elektronik. Nah, pada sisi yang lain, kalau memang dianggap ini sebagai sebuah kebenaran, terus adanya inkonsistensi antara alat bukti elektronik tadi, yang tadi dianggap sebagai petunjuk tadi itu, dengan seorang saksi misalnya Eliezer tadi itu, tentunya akan bisa dianalisa, dikonfrontir dengan alat bukti yang lain. Karena kita juga harus cermat bagaimana apakah memang CCTV ini ada sebetulnya akurat atau tidak. Ini juga masih perlu kemudian bertanyakan. Tadi pasal 6-nya mensyaratkan tentang itu kan gitu. Berarti pengacara Verdi Sambo sebenarnya bisa lagi melakukan perlawanan atau pembuktian sebaliknya terhadap CCTV. Misalnya menghadirkan ahli, nanti ada ya. Menghadirkan ahli sebagai pembanding. Second opinion dari ahli yang menyatakan pendapat akademiknya atau pendapat akademiknya di muka sidang. Saya harus jeda. Usai jeda tentu saya akan tanya ke Bang Roni untuk minta tanggapannya karena tadi saya di awal bilang permohonan sebagai justice collaborator tentu juga bersyarat harus benar-benar mengungkap kebenaran apa saja kira-kira ini berpotensi untuk menggugurkan atau membuat hakim mempertimbangkan untuk tidak memberikan atau mengabulkan permohonan justice collaborator seorang Richard Eliezer kalau ia terbukti berbohong. Sesaat lagi kami bahas di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.